Nah, untuk aqimi sholat, untuk mendirikan sholat itu ada kuncinya. Kuncinya adalah lidzikri, adalah zikir. Makanya alhamdulillah untuk di dalam peribadatan ya, kita ini perjalanan kita menuju kepada Allah. Peribadatan itu perjalanan menuju kepada Allah, perjalanan ya. Nah, perjalanan itu kalau dalam Al-Quran disebutnya thoriqoh ya. Ada namanya sabili, ada namanya syirat. Yang kita mohonkan kan dalam 1 kali 24 jam berapa kali permohonan? Ihdinas syiratal mustaqim. Berapa kali itu? 17 kali kan? Ya, kita minta ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Nah, siapa yang menunjukkan jalan yang lurus bagi kita ini? Kalau bagi kita sekarang ini yang dulu ala syiratal mustaqim adalah Syekh Mursyid gitu ya, Syekh Mursyid. Nah, di dalam perjalanan kita ini untuk menuju kepada Allah, ya kalau dikiaskan ya, kita kan membutuhkan wasilah untuk berjalan ya. Contohnya kalau kita ke Bogor aja dah, kita kan butuh wasilah, butuhnya namanya kendaraan ya. Ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil. Nah, di dalam perjalanan menggunakan kendaraan itu kan banyak rambu-rambunya ya, banyak rambu-rambunya nih. Kalau kita lewat jalan raya kan ada tanda silang S ya kan, ada P gitu tuh, ada macam-macam kan, itu namanya rambu-rambu ya. Jangan sampai kita tabrak rambu-rambunya, ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Nah, untuk perjalanan kita menuju kepada Allah pun banyak rambu-rambunya gitu. Untuk kita sampai kepada Allah pun banyak rambunya ya. Kalau dalam perjalanan ibadah itu namanya hikmah-hikmahnya ya. Hikmah yang kedua apa? Al hikmah itu tahwis minasama ila qulub gitu. Hikmah itu ya datangnya melalui dari mana? Dari langit datangnya ke kolbu gitu. Nah, hikmah-hikmah di sini menjadi rambu buat kita. Nah, hikmah-hikmah yang insya Allah menjadi rambu-rambu tersebut untuk kita ikro. Jangan sampai ketika kita berjalan, nah, kita nggak tahu nih, seharusnya berhenti kita lurus, kita jalan. Seharusnya kita jalan kita berhenti. Nah, ini kita perlu mengetahui ya. Jangan sampai kita tidak tahu ya. Karena apa? Tadi dalam perjalanan ibadah kita ini dalam sebutnya kan beramaliyah. Ya, amal itu kan imamnya apa? Ilmu kan? Al ilmu imamul amal, al amalu tabi'an lahu. Ilmu itu imamnya amal dan amal itu mengikuti ilmu. Yang nanti kalau minggu pertama kan kita manakib ya ke pusat, minggu keduanya insya Allah mudah-mudahan Pangarsa Abah Ridho ya, kita kajiannya kitabnya Al-Hikam. Nanti minggu besok kitabnya Miftahus Sudur, khusus di dalam ketorekohannya. Ini dalam ketasawufannya ya. Kita ambil dasarnya kita Al-Hikam, untuk nanti torekohnya kita Miftahus Sudur ya. Kita Miftahus Sudur, dan minggu terakhirnya kita mengadakan riyadhah zikir takwa yang biasa kita sebutnya zikir banyak kita, yang intinya untuk melatih kejiwaan kita, rohani kita. Nah, kitab Al-Hikam itu kan banyak memuat hikmah-hikmah ya. Ada kurang lebih ya, ada yang memahami 246 ya, ada yang memahami lebih dari itu gitu ya, insya Allah. Jadi setiap bulannya kita satu hikmah, minggu kedua nih ya, insya Allah. Ini buat apa ya? Buat ikro, buat kita tafakur ya, buat kita tafakur. Ketika kita riyadhah nih, ketika kita riyadhah secara kerohanian gitu nih, sebetulnya apa aja sih nih yang perlu kita menjadi sandaran gitu. Nah, di dalam kitab Al-Hikam itu hikmah yang pertama itu disampaikan oleh Ibnu Athaillah ya. Ini tetap ini barokah dari Pangarsa Abah Guru. Kuncinya adalah tetap hudur qalbi ma Allah, hadir-hadir bersama Allah ya, gitu, itu menjadi kunci ya. Nanti insya Allah dengan hikmah ini kita akan nanti mengetahui. Disampaikan dalam hikmah yang pertama itu min alamatil i'timadi alal amali nuqsanu rojai inda wujudil jalali gitu ya.
min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanu rujai inda wujudil jalal. Dari sebagian tanda min alamatil i'timad, i'timad itu menyandarkan ya. Nah ini yang menjadi min alamatil i'timadi 'alal amal, dari sebagian tanda ya orang-orang thariqah atau yang mengamalkan ya, sebagian tanda orang-orang yang mengamalkan, ini kan khusus orang-orang thariqah ya, bagian tanda min alamatil i'timad, menyandarkan alal amal, kepada amal. Ini kan kita ada amaliyah harian, mingguan dan bulanan nih ya kan, ada amaliyah harian, mingguan dan bulanan. Yang berdasarkan hikmah di sini sebutkan siapa yang menyandarkan kepada amal ya, nuqsanu rojai inda wujudil jalal. Nuqsan itu melemah, berkurang ya. Jadi kalau kita menyandarkan kepada amal ya, maka nuqsanu rojai inda wujudil jalal akan melemahkan kita, akan menurunkan kita apa? Harapan kita, harapan terhadap apa? Harapan terhadap Allah ya. Ketika kita diuji dengan kemaksiatan, diuji dengan kesalahan, kan kita manusia ya. Manusia itu makhluk khata wa lisan, pasti ada salahnya ya, pasti ada lupanya. Ketika kita lupa, maka kita berbuat salah. Ketika berbuat salah, kita berbuat maksiat. Nah, ketika kita diuji dengan kemaksiatan, kita diuji dengan kesalahan, maka itu kalau kita menyandarkan tadi kepada amal, baik amal harian, mingguan, bulanan, maka itu akan menyebabkan kita nuqsan roja, harapan terhadap Allahnya itu berkurang. Ya. Nah, min alamat. Kalau amal itu apa? Kalau amal itu harakat al-jismi awil qalbi. Jadi yang dimaksud amal itu bergeraknya jasad atau qalbu. Itu yang disebut amal. Bergerak. Kalau bergerak jasad kan kita udah tahu ya. Bergerak jasad. Nah, kita ke sana ke sini, ini bergerak. Tapi kalau bergeraknya qalbu gimana? Bergeraknya qalbu itu pikiran kita. Bergerak. Ya kita bikin rokok nih, tiba-tiba nyari korek, berpikir korek, itu bergerak, itu pergerakan kalbu. Kalau kamu itu disebutnya wajilat qulubuhum ya. Nah jadi pergerakan kalbu tadi ya, atau pergerakan jasad itu disebutnya amal gitu. Fa in taharaka bima fihi sawab sumiyat ta'atan, fa in taharaka bima fihi iqab sumiyat maksiatan. Kalau bergeraknya jasad atau bergeraknya kolbu mendatangkan ridho Allah, ya, mendatangkan apa namanya pahala. Kalau orang syariat kan sebenarnya pahala lah. Ya. Kalau bergeraknya jasad atau kolbu itu mengakibatkan ridho Allah, itu disebutnya ketaatan. Tapi kalau bergeraknya jasad atau kolbu mendatangkan murka Allah atau dosa perdosaan, disebutnya maksiat, itu kemaksiatan. Nah, jadi yang dimaksud amal itu apa tadi? Bergeraknya jasad atau kolbu ya. Nah, bergeraknya kolbu itu berdasarkan pikiran kita gitu. Jadi kalau kan cepet banget kalau pergerakan kolbu ya ada kemana gitu iya. Tahu kita sekarang jasadnya di sini tapi kolbunya bergeraknya ada yang ke rumah ya kan, ada udah nyampe kan, kita nggak tahu itu pergerakan kolbu gitu. Nah pergerakannya itu kalau misalkan bisa mendatangkan ridho, gimana supaya mendatangkan ridho Allah? Ya kita harus ingat sama siapa? Sama Allah bahasanya secara syariatnya gitu ya. Contohnya kalau kita lagi sholat nih dalam bentuk ketaatan, itu mendatangkan keridhaan. Itu disebutnya amal jasad atau amal kolbu ya. Kalau bergeraknya tadi jasad atau kolbu ya bisa mendatangkan ridho atau pahala, itu disebutnya ketaatan. Tapi kalau mendatangkan murka atau dosa perdosaan disebutnya maksiat. Nah amal itu ada berapa amal? Nah karena Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya itu apa? Asyariatu aqwali
wa tariqatu afali wal haqiqatu ahwali wal ma'rifatu ra'sun ma. Syariat adalah ucapanku, yang tariqah adalah perbuatanku, hakikat adalah hal ihwalku, dan makrifat adalah ra'sun ma, kepulanya harta gitu. Jadi gudangnya harta itu makrifat. Nah, amal syariat itu kan banyak ya. Amal syariat banyak banget. Inti dari amal syariat adalah ada 3 sesuai dengan Arkanuddin, salah satu rukun agama Islam itu kan ada 3, wahya Islam, iman, wal ihsan. Pada Al-Quran difirmankan apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam secara kafah. Kalau masuk ke dalam Islam gimana caranya? Syahadat, ya kan? Kalau masuk ke dalam iman, gimana caranya? Talqin gitu. Itu kan udkhulu. Kalau kita mau masuk kan udkhulu fi silmi kafah, masuk ke dalam agama Islam secara kafah. Karena Arkanuddin salah satu rukun agama Islam itu ada 3, Islam, iman, wal ihsan. Untuk masuk ke dalam Islam dengan syahadat, untuk masuk ke dalam iman dengan talqin, masuk dengan ihsan gimana caranya? Muraqabah. Iya, ihsan itu anta budallah kana katarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Dan itu diajarkan. Ya kan, kata apa? Hadirkan guru, pandang ismuzat. Itu salah satunya muraqabah. Pandang ismuzat itu musyahadah. Gitu. Ya. Nah, jadi untuk masuk ke dalam Islam dengan syahadat, masuk dengan iman untuk hulunya dengan talqin, masuk dalam ihsan dengan muraqabah, dan itu kita diajarkan sama para sahabat guru. Berarti kan kafah itu kan. Nah, amal syariat ya, berdasarkan Arkanuddin itu kan ada 3. Intinya dari amal syariat adalah 3 juga. Pertama, tobat. Iya, inti dari amal syariat itu pertama tobat gitu ya. Kedua apa? Takwa gitu. Inti dari amal syariat kedua takwa. Ketiga apa? Istiqomah itu ya. Tujuannya untuk apa? Amal syariat itu tujuannya untuk apa? Li islahil jawari, untuk membaguskan jasad kita ya. Gimana mata yang bagus, yang lihat yang diharapkan gitu ya. Iya. Gimana mulut yang bagus, jangan berbicara yang diharapkan, yang tidak baik. Gimana tangan, itu kan ini tugasnya amal syariat ya. Intinya di 3 tadi, takwa, taubat, takwa, istiqomah. Takwa diajar, taubat diajarkan sama guru, diajarkan kan mandi taubat, sholat taubat, istighfar juga, subhanallah, taubat itu ya kan, itu taubat. Bagi siapa? Bagi kita semua harus bertobat ya. Ada yang tobatnya karena dosa besar, ada tobatnya karena dosa kecil, karena lupa, banyak ya. Kita juga harus tobat, mandi tobat tiap hari, sholat tobat juga harus ya setiap hari juga gitu ya. Bukan pada naik latifah aja sholat tobat dan tobat, jangan. Iya, tiap hari kita harus nyatin mandi tobat. Iya, karena mata kita kan nyelonong tuh setiap hari kan. Iya, yang dilihat kan macam-macam coba. Iya, apalagi yang di jalan ya. Kayak kalau di jalan tuh, kalau Gojek kan apalagi tuh. Itu kan masa harus merem kan nggak mungkin, ngomong tabrakan ya kan. Depan itu. Makanya harus ada sholat tobat, mandi tobat gitu. Nah, itu amal syariat ya. Inti dari amal syariat itu pertama taubat, kedua takwa. Nah, untuk takwa itu kita harus pakai kalimat takwa ya. Wajamahum kalimat takwa bahkan ahaqqa biha wa ahlaha. Itu kalau kita nggak dapat kalimat takwa nggak akan bisa. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Gimana caranya untuk dapat kalimat takwa? Ya talqin. Iya, dengan kalimat takwa. Iya. Nah, yang ketiganya adalah istiqomah. Kenapa harus istiqomah sih kita? Kata apa? Selalu jawab istiqomah. Tujuannya untuk apa istiqomah? Ya. Tujuannya adalah nih, untuk istiqomah yadkhulu jannah bi ghairi hisab. Tuh. Masuk surga tanpa hisab. Iya. Gak usah dihisab lagi nanti. Wah, sholatnya, wah banyak kotorannya udah nggak jadi. Iya. Iya, verifikasinya silang terus. Nah, dengan istiqomah itu bigori hisab, udah tinggal masuk aja, udah masuk gitu.
Ya. Nah kalau di dunia gimana? Ya dukhulu, masuk ke dalam apa? Ya. Apa nih? Taman-taman surga disebutnya apa? Ya. Taman surga disebutnya apa kalau ini? Dalam hadisnya itu saya lupa kemarin hadisnya itu apa? Idza marartu bi apa namanya? Riyadul jannah, Riyadul jannah ya. Fasta'un, kalau kalian lewat taman-taman surga maka masuk mampir masuk gitu. Para sahabat tanya, wa ma Riyadul jannah ya Rasul? Ya, hilaqul zikri ay majlis zikir. Yang dimaksud taman surga itu adalah majlis zikir gitu. Nah untuk masuk majlis zikir pun harus apa? Kita pikir hisab. Ya, tanpa hisab. Biasanya kan suka ada wah hujan kan hujan kan gitu. Ya kan suka ada was-was kan suka ada. Ini pertimbangannya gimana di Hampura nih? Ada urutan kan? Ada urutan kan? Iya, biasanya kan iya. Nah itu hisab, itu lagi dihisab kita nih. Coba kalau nggak ada, kalau udah mikir hisab, udah nggak mikir masuk datang sebelum azan, misalkan sebelum maghrib, itu namanya bigir hisab tuh. Jadi istiqomah itu, nah kita latihannya supaya bigir hisab 40 kali tadi, gitu 40 kali riyadhah, jangan putus. Nah udah 40 kali insya Allah bigir hisab, tambah hisab, gitu. Iya bisa. Kalau belum 40 ada godaannya tuh, ada urutan kling gitu. Ada urutan. Wah gimana nih? Mulai dihisab nih enggak? Iya, mulai dihisab. Coba. Nah, istiqomah itu manfaatnya adalah bighair hisab. Dulu masuk ke dalam nanti di alam akhirat itu kan surga. Di alam dunia taman-taman surga. Radha min riyadil jannah. Nah, kalau di sana bighair hisab, di sini pun harus bighair hisab gitu. Nah, dengan apa? Dengan istiqomah. Itu amal syariat. Tujuannya untuk liislahil jawari, yang membaguskan jasad kita. Kalau amal torekoh kan banyak juga nih amal torekoh. Ya. Tujuannya untuk apa? Liislahil qulub, membaguskan kolbu kita. Ya. Kolbu yang bagus itu yang seperti apa? Yang tidak ada penyakitnya, fi qulubihim maradun, ya, kikiran bisi, hasud, bodoh, sombong, syahwat, marah, itu banyak banget gitu ya. Itu penyakit kolbu gitu ya. Nah, inti dari amal torekoh itu ada berapa? Sama, ada 3. Pertama adalah ikhlas. Inti dari amal torekoh yang pertama adalah ikhlas. Makanya kan kata Abah, al-insan kulukum halaka. Kalau Al-Imam Ghazali menyampaikannya begini, an-nasu kuluhum halaka. Manusia semuanya celaka. Ilal alimun wal alimun kuluhum halaka. Yang berilmu semua celaka. Ilal hamilun, yang berilmu pun celaka, kecuali yang beramal. Wal amilun kuluhum halaka ilal mukhlisun. Wal mukhlisun, dan orang-orang ikhlas itu fi khotiri azim, berada dalam kekhawatiran yang besar, seperti di ujung tanduk. Ikhlas itu harus hati-hati. Kenapa? Harus tahu kuncinya ikhlas. Ada berapa kuncinya ikhlas? Ada 4 gitu ya. Kunci utamanya 1. Iya. Iya. Ini diskusi dasarnya. Ya, la yakhlusu amalukum hatta tadukhu arba'ata, mautu asfaru, mautu ahmaru, mautu abyadu, semua mautu aswad. Ini mati kuning, mati merah, mati putih, mati hitam. Ini latifah itu. Kuncinya ada di latifah. Dan kalau diolah wa khalafah akan menjadi 1, namanya mautu akhdar, mati hijau. Gitu ya. Ini kunci utamanya gitu. Nah, itu kuncinya ikhlas. Jadi inti dari amal torekoh itu pertama ikhlas. Udah ikhlasin aja lah, nggak usah dipikir-pikirin gitu ya. Udah diikhlasin aja gitu ya. Dari ikhlasin. Yang kedua, inti dari amal torekoh adalah sidik, jujur. Jangan nanti kalamnya mainnya beda, ya kan? Harus jujur ya. Karena kalau nggak jujur, ucapannya berbeda, wah udah akan mengakibatkan penyakit hati. Itu dalam surat Al-Baqarah kan ya. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah waladina amanu wa may yakhda'una ila anfusihim wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadathumullahu maradun. Terus apa tuh?
bima kanu yakdzibun gitu. Pokoknya ada bima kanu, karena sebab dia suka berdusta gitu. Nah, jadi inti dari amal torekoh yang kedua adalah sidik, jujur gitu. Udah ya. Kalau nggak jujur ya udah, ditobat sama tempat lagi untuk coba. Kalau saya bakal nggak punya itu, kita udah bola. Iya. Amal syariat ya, amal syariat li islahil jawari. Tapi tidak bisa membaguskan kolbu. Kalau amal torekoh li islahil qulub bisa li islahil jawari, bisa membaguskan kolbu dan membaguskan jasad gitu. Tapi kalau amal syariat nggak bisa membaguskan kolbu, dia cuma membaguskan jasad aja. Tapi iya, kalau amal torekoh bisa membaguskan kolbu li islahil qulub dan li islahil jawari gitu. Yang inafil jasad mudghah kan, fa'in soluha solah jasadu kullu, fa'in fasadat jasadu kullu ala wahya qalbu. Jadi inti dari amal torekoh itu yang kedua adalah sidik, jujur. Kalau nggak jujur ya udah, kita mandi tobat, sholat tobat lagi, tenang aja. Ada ini mau pola gimana juga terserah dah gitu. Yang penting satu, jangan tinggalkan pengajian gitu. Iya. Coba itu bisa mandi. Iya, untuk ada mandi tobat, ada sholat tobat. Coba kalau nggak ada itu, coba itu ada istighfar tuh. Nah, yang ketiganya apa? Inti dari toriko adalah yang ketiganya adalah apa? Ikhlas, sidik, tumaninah, tentram, tenang. Nah, itu. Iya, tenang aja udah. Pokoknya ada MBK besok. Ya, tenang aja pokoknya kalau ketemu. Iya, pokoknya kalau udah di taman surga tenang, tapi kalau udah keluar dari sini udah nggak tenang lagi. Udah. Pokoknya kalau masih di taman surga kita tenang aja ya, nggak ada tagihan. Tapi kalau udah keluar taman surga mulai pusing lagi gitu. Loading lagi kan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, kan ini tempatnya zikir. Ya, tenang, tapi keluar dari ini udah banyak tagihan lagi gitu. Top up. Jadi inti dari amal torekoh itu adalah pertama ikhlas, kedua sidik, ketiga tumanina. Ya udah pakai itu aja. Ya ngapain lagi, diikhlasin aja lah. Oh, iya. Ya. Dan jujur, udah selamat kita. Ya. Ikhlas. Nah, inti dari amal torekoh. Nah, sekarang tujuannya lislahil qulub ya, untuk membaguskan kolbu. Sekarang amal hakikat. Nah, amal hakikat intinya ada 3 juga amal hakikat. Pertama, tujuannya untuk apa? Li islahil arwah, untuk membaguskan ruh kita. Ruh yang bagus itu ruh yang seperti apa? Ruh yang ma'rifat. Ruh yang mana? Ruh al-qudsi gitu ya. Jadi ada ruh jismani, ada ruh ruhani, ada ruh sultani, ada ruh al-qudsi. Nah, ruh al-qudsi ini yang ma'rifat, yang ma'rifat. Itu untuk membaguskan arwah. Nah, inti dari amal hakikat ada 3 juga. Pertama, apa? Muraqabah. Kedua, musahadah. Gitu. Ketiga, makrifat. Itu inti dari amal hakikat. Muraqabah seperti dilihat, dibayang-bayang, diingat sama. Karena kan kita suka apa? Hadirkan guru itu muraqabah, itu dilihat sama guru. Gitu. Ya. Jadi kalau kita selalu dilihat sama guru, itu muraqabah. Nah, kalau kata guru, pandang ismuzat, nah itu udah musyahadah gitu. Kalau udah musyahadah, insya Allah ma'rifat ya, ma'rifat. Nah, ma'rifat itu, amal ma'rifat itu mencakup tadi amal syariat, hakikat ya. Amal ma'rifat itu mencakup amal syariat, amal tarekat, dan amal hakikat. Jadi li islahil kulluha. Jadi kalau sudah ma'rifat, amal ma'rifat itu sudah mengamalkan
tiga amal yang tadi, amal syariat, tarekat, dan hakikat. Mencakup apa amal makrifat itu? Tiga juga. Pertama, fana, itu ya. Kedua, tajalli. Ketiga, apa? Ketiga, ujilah. Itu, ya kan? Iya ini. Ini kalau udah masuk nanti fana, nanti deh insya Allah itu kalau udah ya nanti udah 7 semua, insya Allah udah 7 semua. Iya. Gembor. Ya. Fana, iya itu ada wafi fana wajah anta ya. Nah, 4 amal ini jangan jadi sandaran. Ya. Jadi bukan sandaran kita, makanya berdasarkan hikmah yang tadi min alamatil i'timadi alal amali nuqsanu rojai inda wujudil jalal. Jadi kalau kita bersandar kepada amal tadi, baik amal syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, ketika kita berada dalam ujian kemaksiatan, kesalahan, nuqsanu rojai inda wujudil jalal. Jadi harapan terhadap Allah itu berkurang, mengharapkan rahmatnya Allah tuh berkurang. Gitu. Ya. Jadi yang harus kita harapkan adalah rahmatnya Allah. Makanya kan kata Rasulullah apa? La tadkhula ahadukum ilal jannah bi amalihi. Ya, nggak akan bisa seseorang itu masuk surga dengan amalnya, mau sehebat apapun nggak akan bisa. Gitu. Dengan amalnya. Para sahabat tanya sama Rasul, wala anta ya Rasul, wala ana. Aku juga akan bisa masuk surga dengan amalku illa ayyataghamadani bi rahmatih, kecuali aku dilingkupi, dinaungi, ditolong oleh rahmatnya Allah. Untung ada Pak Rahmat di sini kan, alhamdulillah ya. Jadi kita bisa dapat rahmatnya. Iya. Jadi sempurna. Nah, rahmat itu sifatnya apa? Sifat rahmat itu ar-Rahman dan ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Banyak yang dikasih, belum tentu disayang, gitu. Oh, Pak Rahman tuh, ya, karena ada lagi kan. Ya. Jadi rahmat itu adalah sifatnya pengasih dan disayang. Banyak yang dikasih belum tentu disayang. Contohnya, banyak yang ditalkin, itu dikasih, itu ditalkin, sembarangan dapat talkinan, tapi belum tentu disayang. Disayang itu apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan, datang sini, dapat ridhonya Allah, dapat ridhonya guru, bahasa gitu. Iya, banyak yang ditalkin tapi berat. Ya. Nih dapat dikasih, pas dikasih, tapi belum tentu disayang. Nah, simbolnya rahmat itu adalah apa? Zikir, itu simbolnya rahmat. Ya, ada zikir jahar, ada zikir khafi. Nah, rahmat itu ada yang jahar, ada yang khafi. Ya gitu. Ya, kalau jahar dalam apa? Nafi isbat la ilaha illallah, dalam khafi sir itu dalam ismu zat yaitu Allah, itu rahmat. Yang membawanya siapa? Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu rahmat. Setelah sampai kepada Rasulullah, namanya berubah menjadi syafaat, gitu. Syafaat. Sifatnya sama, ar-Rahman dan ar-Rahim. Iya. Simbolnya masih sama, zikir juga. Ya, Abdul Makultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah, diwariskan kepada Sayyidina Ali. Zikir ismu zatnya diwariskan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ini yang menjadi sanadnya tadi, gitu. Nah, diwariskan kepada al ulama warasatul anbiya, menjadi namanya karomah. Barangnya sama, sifatnya masih sama, ar-Rahman dan ar-Rahim. Nah, berarti yang menjadi sandaran kita adalah karomah, gitu. Ya, karena udah sampai kepada al ulama warasatul anbiya, sifatnya tetap ar-Rahman dan ar-Rahim. Simbolnya zikir jahar dan zikir khafi. Ya, yang sekarang jadi insya Allah kita mengetahui ini ya. Yang jadi yang menjadi sandaran kita supaya kita insya Allah ya selalu berada di dalam perjalanan kemaksudan kita, yaitu waridoka matlubi. Yang menjadi pegangan kita adalah karomahnya al ulama warasatul anbiya. Nah, yang membawa tadi siapa? Al ulama. Siapa? Syekh Mursyid. Jadinya bagaimana? Kuncinya adalah kita ingat kepada Syekh Mursyid, kepada guru, itu kunci utamanya.
Ya. Kalau kita lupa kepada guru, anak inda zanni abdi wa ana ma'ahu idza dzakaruni. Nah, kalau kita lupa kepada guru, ya udah. Ya. Karomahnya nih yang bahaya nih. Kita nggak dipanggil, irji'i gitu ya. Biasanya kan, ya siapa nih contohnya? Dordor, panggil nih abang nih misalkan. Iya, itu datang ke majlis. Coba, kalau kita nggak dengar panggilan abang gimana? Karena kita nggak ingat sama abang, dilupakan kita sama yang lainnya. Dipanggil sama walaupun diterakin nggak dengar. Nah jadi supaya menjadi insya Allah kita selalu dipanggil sama guru, kita ingat sama guru. Makanya hadirkan guru. Itu kuncinya gitu. Kita lupa, buru-buru ingetin. Keputus, buru-buru sambungin. Ya, buru-buru sambung. Ingat sama guru udah. Gitu. Sebetulnya kerjaan kita apa? Robitoh gitu aja gitu. Jadi kalau kita mau selamat, ya karena yang menyelamatkan kita adalah guru, ya kan? Ya udah, kita ingat selalu sama guru. Nah jadi hikmah rambu, ya di dalam perjalanan kita Thariqah Huda Naqsabandiyah, perjalanan ruhani, fasluki subula rabbiki dzullan adalah min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanu rojai inda wujudil jalali. Ya, jadi sandaran kita adalah karomahnya Pangarsa Abah Guru Syekh Abdul Rahman radhiyallahu. Insyaallah ini sebagai ya sekelumit buat kita untuk perjalanan kita ya, menambah keimanan dan keyakinan. Saya sebagai manusia juga tentunya banyak hilaf, banyak salah ya. Mohon dibukakan pintu maaf, pintu ridho yang seluas-luasnya. Dan izin wal faizin, mohon maaf dan batin. Akhir kalam kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi amin lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi amin lana